tahu memang siapa calonnya tahu. Tapi mau mengembalikan itu jelas ada efek samping, bisa-bisa disakiti, apalagi kalau sudah kondisinya daerahnya panas, wah ini malah bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang fiqhiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang status uang atau harta yang diberikan oleh calon-calon pejabat, baik itu calon presiden, calon kepala desa dan seterusnya. Kita dalam pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa hukum pemberian itu adalah haram. Lalu timbul satu pertanyaan, di mana kenyataan di masyarakat bahwa terkadang kita tidak bisa menolak pemberian dari para calon. Sementara hukum uang atau hukum harta yang diberikan oleh para calon itu jelas di dalam syariat diharamkan karena satu berdasarkan hadis, yang kedua karena akan bisa mencederai, menghilangkan ruh dari demokrasi, di mana masyarakat dalam pemilihan itu wajib untuk jujur dan adil. Sedangkan pemberian-pemberian dari para calon ini jelas akan mempengaruhi terhadap kejujuran dan keadilan itu. Nah, di sini diharamkan. Makanya di dalam kitab Fatawi Subeki juz 1 halaman 203 di sana dikatakan wa mulakhasu kalamil ulama fi ma yu'tal hukam al-aimma wal umara wal quddat wal wulad wasairu man wuliya amran min umuril muslimin annahu imma rashwatun wa imma hadiyatun. Amma rashwa fa haramun bil ijma' ala may ya'khudhuha wa ala may yu'tiha. Kas di sini disampaikan bahwa dalam kitab Fatawi Subeki, rashwah, karena saya menghukumi bahwa pemberian para calon itu jelas berbau ini, karena itu akan menghilangkan kejujuran dan keadilan para pemilihnya. Maka secara ijma' ulama sepakat haram bagi yang menerima haram, yang memberikan juga haram. Wa sawa'un kana al-akhdhu li nafsi aw wakilan wa kadal mu'ti sawa'un akana an nafsihi aw wakilan. Baik yang menerima untuk dirinya sendiri atau dia hanya sebagai wakil, misalnya ayahnya diberi untuk siapa? Untuk anaknya, dia yang menerimanya, jelas itu tetap haram. Atau yang memberikan itu baik yang memberikan secara langsung calonnya atau yang memberikan adalah tim suksesnya itu juga tetap haram. Sehingga karena haram wa yajibu radduha ala sahibiha, maka pemberian ini wajib dikembalikan. Cuma permasalahan akan timbul kalau kita kembalikan nanti khawatir disakiti, mungkin khawatir dimusuhi, khawatir dicaci maki, sehingga diterima saja. Nah, kalau sudah demikian bagaimana ini? Satu sisi haram, sisi yang lain dikembalikan tidak mungkin. Maka bagaimana ini caranya? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 158 karya dari Al-Imam Ba'alawi, di sana dikatakan mas'alatu ba'syin waqa'at fi yadihi amwalun haramun wa madhalim wa arada at-taubata minha. Ketika di tangan kita ada harta-harta yang haram, ya,
dan kita ingin bertobat kepada Allah, artinya terbebas dari perkara haram, bagaimana caranya? Fatoriku ayyarudda jami'a dzalika ala arbabi alal faul. Maka semuanya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Fa illam ya'rif malikahu wa lam yai'as min ma'rifati wajaba alaihi ayyata'arafahu wa yastahida fi dzalika wa yu'rifuhu nadban wa yaqsida raddahu alaihi mahma wajadahu aw warithahu wa lam ya'sam bi imsaki. Kalau mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, wajib dikembalikan. Dalam artian kalau misalnya amplop-amplop pemberian ini bisa dikembalikan kepada calonnya tanpa ada resiko yang berarti, maka wajib dikembalikan. Tapi seandainya tidak bisa bagaimana? Wa in aisa min ma'rifati maliki. Memang bahasa di dalam kitab ini putus asa, tidak ada harapan untuk mengetahui pemiliknya. Tapi saya artikan dalam kontekstualnya, tidak ada harapan untuk bisa mengembalikan. Dalam arti ini tahu memang siapa calonnya tahu, tapi mau mengembalikan itu jelas ada efek samping, bisa-bisa disakiti, apalagi kalau sudah kondisinya daerahnya panas, wah ini malah bahaya, sehingga sulit untuk mengembalikan. Maka bagaimana kalau sulit untuk mengembalikan? Kalau dalam kitabnya tidak bisa mengetahui pemiliknya. Kalau dalam kontekstual yang kita bahas sekarang sudah tidak bisa mengembalikan karena bisa berdampak sekali terhadap yang mengembalikan. Apalagi kalau dia statusnya orang kecil atau orang yang berpengaruh, kalau dia mengembalikan dampaknya sangat besar. Maka di sini wa in aisha min ma'rifati maliki bi ayya ba'uda adatan wujudu soro min jumlati amwali baitil mal kawadi atit wa magsubin aisha min ma'rifati arbabiha watir katiman la yu'rafu lahu warisun. Maka status harta-harta ini menjadi hartanya baitul mal. Bagaimana hartanya baitul mal itu? Ya, wahina idin yusrofu al-kullu lima solihil muslimin al-ahami fal-ahami kabina imajidin haitsu lam yakun a'ammu minhu. Jadi harta ini diarahkan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan kaum muslimin yang lebih penting didahulukan. Yang lebih penting didahulukan, kemudian selanjutnya seperti dicontohkan dalam kitab ini membangun masjid. Itu solusinya. Sebenarnya untuk diserahkan kepada pemerintah. Harta ini diserahkan kepada pemerintah. Tapi kalau kita khawatir pemerintahnya itu akan menyalahgunakan harta ini, malah kita sendiri yang mentasarufkan, kita sendiri yang membelanjakan menggunakan harta itu. Makanya di sini katakan idza lam yajid qadiyan aminan kama huwal ghalib fi hadil asmina idil qadi ghairul amin min jumlati wulatid jur. Maka kalau memang diserahkan kepada pemerintah nggak mungkin, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya juga nggak mungkin, maka kita arahkan untuk kemaslahatan umum. Kita arahkan untuk kemaslahatan umum. Seperti gampangannya bisa diberikan kepada pondok pesantren, bisa diberikan kepada masjid, bisa diberikan kepada kepentingan-kepentingan umum. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan fa in kana man huwa tahta yadi faqiron akhoda qadra hajati li nafsi wa iyalihi al fuqara kama fit tufa wa ghairi. Kalau yang menerima ini betul-betul fakir, yang diberi betul-betul fakir, maka dia boleh menggunakan. Betul-betul fakir. Berbeda kalau dia tidak betul-betul fakir, maka dia tidak boleh menggunakan. Bagaimana solusinya? Diberikan ke masjid, diberikan ke pondok, atau mungkin diberikan kepada orang lain yang betul-betul fakir, betul-betul membutuhkan. Makanya di sini dikatakan Imam Al-Ghazali mengatakan
qala Al-Ghazali in amfaqa ala nafsihi dhayyaqa awil fuqara'a wasa'a au iyalahu tawassata haitsu jazat tasarruf lil kul. Maka uang ini kalau memang untuk kebutuhan dirinya dan dia memang betul-betul membutuhkan, maka jangan terlalu banyak. Tapi kalau diberikan kepada orang lain silakan, gak apa-apa. Kalau diberikan kepada keluarganya dan betul-betul keluarganya membutuhkan, maka setengah-tengah, ya tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Walayut imu woniya, dan tidak boleh uang ini diberikan kepada orang yang cukup, atau diartikan dalam bahasa kitabnya adalah orang yang kaya. Makanya kalau kita menerima uang dari para calon, jelas itu hukumnya haram. Kita kembalikan, mungkin akan berdampak. Kalau tidak berdampak harus dikembalikan. Kalau bisa berdampak negatif dan mungkin kita berat untuk menanggung dampaknya, maka kita berikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, atau kita berikan kepada masjid, atau kita berikan kepada pondok pesantren, atau kepentingan umum yang lain. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terarah di jalan yang benar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.